pikiran lagi urusan duniawi, hanya hadirkan yang ada di hati kita cuma Allah. Itu penghadiran. Di situ tahapannya ya nang bafana bermati diri. Jadi apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka apa ini jawabkan ya? Limo kamat menjawab kamat setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang. Nah, maka hendaklah engkau pesertakan niat itu daripada Allah hingga ra akbar. Sesungguhnya ingat ya Allah, setelah kita mengosongkan batin kita dari kesibukan-kesibukan dunia, kemudian kita hadirkan hati kita kepada Allah. Kalau sudah hadir berarti kita bertamuan. Bila bertamuan terhadap Allah, tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, itu pertemuan pertama kalimat yang kita ucapkan Allahu Akbar. Itu pertemuan antara Khalik dan makhluk. Kalimat tinggi itu, kalimat Allahu Akbar itu sudah di atas Sidratil Muntaha, di atas 7 lapis langit, di atas mustawa, di atas 70.000 dinding dari rap-rap biru sampai ke Sariful Aqlam. Nah, takbir dah, bertemuan sudah. Karena dunia hilang sudah. Jadi kalimat takbir itu dibarengi dengan niat. Itu roh sembahyang lah, rohnya salat. Bila dua ini lepas, sembahyang sahibat apapun batal, kada sah. Jadi memasukkan niat di dalam takbir deh. Mulai Allah takbiratul ihram tadi sampai ra akbar. Allah, jadi panjangnya ini dipanjang waktu mengucapkan Allah itu memasukkan hati kita. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah 3 macam nih. Nah dimasukkan dalam Allah. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah selanjutnya kan itu aksesoris aja lagi. Mengikut imam, menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala itu bahasa kitanya aksesorisnya, mempercantik, memperindah. Nah ianya nanti gini, aku sembahyang qasad. Jadi aku sembahyang qasad, kemudian maghrib aku sembahyang fardu, sampai fardunya lah. Aku sembahyang fardu, jadi aku sembahyang qasad, fardunya ta'arid, sambat maghribnya, ta'yinnya. Jadi ta'yinnya kita menyatakan nang kita sholat ini adalah maghrib atau isya atau subuh atau zuhur. Jadi aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu subuh. Yang 3 macamnya rohnya sholat. Jadi daripada apiknya Imam Syafi'i, apik luar biasa Imam Syafi'i, harus masuk ketiganya. Masuk ketiganya di dalam Allah. Jangan bar dulu belakang habis 3 macam nih. Allah. Jadi di sini arahkan ke kiblat. 2 telapak tangan arahkan ke kiblat. Ini menyarah nih orang ini. Menyarah kalau sudah gini, ampun. Ya. Allah habis bar. Jadi kalimat takbiratul ihram nang 9 huruf tuh. 9 huruf, tapi syaratnya apa 15 macam, banyak pada Fatihah syaratnya. Kalau Fatihah syaratnya 10 aja. Tapi kalau takbiratul ihram nang Allahu Akbar itu syaratnya 15.
Cuma sini kada disebutkan di buku fikihnya, di kitab fikih. Di antaranya syaratnya jangan meletakkan waw di depan alif jalalah. Wallahu akbar kada boleh. Ditambahi waw pula antara ha dengan alif akbar. Allahu akbar. Batal juga. Batal, bukan anu lagi lah, rusak batal turuhnya. Atau bakal kalah kapnya Allahu akbar. Batal juga lah. Atau batasdid banyak Allahu akbar. Batal. Panjang banyak batal. Allahu akbar. Batal. Jadi syaratnya 15. Nah dipanjangkannya itu lafzul jalalahnya itu jelas, lafzul Allahnya itu. Allah nang boleh panjang. Nang panjang di Allah itu memasukkan niat beimbai antara takbir niat ini 3 rukun ya, 3 rukun satu pekerjaan. Satu kali pekerjaan 3 rukun. Pertama berdiri betul. Rukunnya berdiri betul, kedua takbiratul ihram, dan ketiga niat. Satu kali kerja 3 rukun. Bila pian terlupa nanti 3 macam ini qasad, tarid, tayin. Nah, qasad menyang hajat, tarid menyambat fardunya, tayin menyambat sembahyangnya. Biar pian sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, ingat kita buat fardu, bahasa sembahyang. Itu rohnya salat. Di mana-mana tidak ada penyakit apa rumah sakit roh tuh ada kau dioperasi, kada kau ditambahi, kada kau diobati. Tapi kalau nya rusak di Fatihah, rusak di ruku, rusak di sujud, itu alat vital dalam sebuah tubuh manusia, kayak jantung, hati, paru-paru, limpa, termasuk juga kepala. Itu alat vital dalam tubuh. Artinya kalau rusak jantung, rusak hati, masih ada rumah sakitnya. Perbaiki, buliki, dan sujud sahwi. Pakai sujud sahwi. Kalau niat kada kau di sujud sahwi, batal. Kembali ke takbir lah, Allahu akbar nih. Allahu akbar itu bertemuan sudah. Bila sudah kalimat Allahu akbar, berlakulah semua larangan-larangan di dalam salat. Ngarannya takbir haram, takbiratul ihram, takbir haram. Berlaku makan haram, minum haram, bepandir haram, bergaya haram. Karena takbiratul ihram. Bila sudah terucap Allahu akbar, kita sudah mi'raj ke hadirat Allah. Sebentar saja, kada sampai sajam, kada sampai yang 3 menit, 2 menit selesai. Jadi setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau pesertakan niat itu daripada Allah hingga ra akbar. Jadi Allah, alifnya Allah, Allahu akbar, dan kalimat itu kada kau diganti, kada kau dihurufi. Jadi saduniaan kalimatnya Allahu akbar tuh, Bang. Orang Makkah Allahu akbar, orang Jepang Allahu akbar, orang India Allahu akbar, orang Madura Allahu akbar. Jadi semuanya, seluruh bahasa dunia kalimatnya satu aja, Allahu akbar. Meskipun sama bahasa Arab tapi kalimatnya beda, kada sah juga. Allahul kabir kada boleh, Allahul a'zam kada boleh. Satu kalimat Allahu akbar. Ini pembuktian pertama setelah kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jadi ucapan 2 kalimat syahadat kita itu iman. Dari iman kepercayaan itu di hati, dan hati bagaimanapun kita teriak-teriak beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kalau buktinya kada ada, pengakuan kita kada diakui.
Jadi Allahu Akbar bertemuan. Kenapa kita Allahu Akbar? Karena mata kita, telinga kita itu kada kau didustai kan. Ke kanan nan dilihat kebesaran Allah, ke kiri nan dilihat kebesaran Allah, atas bawah nan dilihat kebesaran Allah, melihat ke diri kebesaran Allah, terus di mana aja melihat kebesaran Allah. Yang kita saksikan syuhud kita nih, syuhud kita, penyaksian kita itu nan lihat hanya kebesaran Allah. Nah habang, nah hijau, nah kuning, nah putih kebesaran Allah, nan tahalang, tabujur kebesaran Allah, nang tumbuh, nang labat, nang dalabat, nang berkembang, semuanya kebesaran Allah yang kita lihat. Jadi itulah yang kita ucapkan pertemuan pertama kepada Allah. Nah beda kalau kita makhluk manusia lah. Kalau manusia assalamualaikum, bila bertemuan assalamualaikum, bertemuan lagi assalamualaikum, itu pertemuan antara khalik dan khalik, antara makhluk dan makhluk, antara hamba dengan hamba. Kalau hamba dengan Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita rinci, kita ucapkan angkat. Jadi ini kan ada peraturannya pulang nih, ujung jari, ibu jari nih, ujung ibu jari letakkan di bawah telinga, di bawah telinga sampai ke sini. Allah, sampaikan ke dipegang oleh ibu jari. Ada orang hakikat mengatakan gini, alif lam lam ha, Allah, itu cukup di hati aja, kada usah diserahkan tangan, kada usah diserahkan tangan, cukup pedenya. Nah sampaikan, ini yang paling abdal. Ini bukan wajib lah, tapi paling abdal. Hormat penyerahan kepada Allah. Ampun. Takutan dan Tuhan. Engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu, berbetulan hujung kedua jari. Ini di bawah, jarinya di atas telinga. Jadi kadang awak kada tata krama sembahyang lah, kada tata krama, kada adab. Kalau kita langsung masuk sampai Allahu Akbar, nang sepintas tuh nang kada bantu dengan kayak usali itu seandainya orang nyebrang jalan, jembatan halus ketitiannya, kemudian ada pegangan kepingkutan kita untuk menyeberang, itulah lapas niat usali faradul maghribi salah rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu pegangan kita menyeberang jalan. Nah sekira-kira betul sampai ke seberang. Kalau kita kada usali sahaja juga lah, sahaja, cuma ibarat nyeberang tuh kada pingkutan, ada pegangan nyeberang tuh sampai aja kalau seberang, cuma kayak apakah gugur lah, ada tahu menyeberang kepingkutan. Ujar orang amuntai kalalayan yalah pegangan kepingkut menyeberang jalan, berjejak kaki di jembatan, kemudian kita pegang supaya jangan gugur, supaya jangan goyang, bapingkut menyeberang. Itulah lapas niat usali farda maghribi. Sebab bilanya imam nyaring mengucapkan lapas niatnya, makmum tahu tak salah lawan tadanya. Misalnya sembahyang isya, makmum tak sambat maghrib, ya, tak sambat maghrib makmum, si imam nih ujar imam pada sembahyang isya usoli fardhu maghribi salah serakat, mam isya mam. Coba kadang-kadang ngarang sama sekali, kau lah menagur sampai isya kan imamnya juhur kan ya. Itu membantu niat. Jadi membantu niat, membantu kita menyeberang, ada pegangan menyeberang bapingkut supaya jangan gugur. Mengangkat kedua tangan tadi berbetulan lah, ujung ibu jari di bawah,
ujung telunjuk di atas. Dan berbetulan itu kedua tanganmu dengan telingamu yang di bawah. Berbetulan itu kedua tanganmu dengan telingamu yang di bawah. Yang di bawah ini, di atas ini. Di bawah telinga, atas telinga. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tanganmu itu. Setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu, serta taruhkan telapak tanganmu yang kanan di atas belakang tangan yang kiri. Ini memang khilafiyah lah. Jadi kalau kita tinjau keempat mazhab ini, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, sama sampai ke atas, cuma cara bertakbirnya dua macam. Yang pertama sampai ke atas, yang kedua sampai ke dada. Ini ada dalilnya juga lah, ada dalilnya juga, ada dada, ada sampai ke atas. Kita mengambil yang di atas. Seandainya bertakbir Allahu Akbar dengan sini aja, jangan ditagur, dalilnya ada juga. Nah, nang kada dada tuh kayak ini. Ada dada. Jadi Imam Syafi'i inilah, ini buku sama ada buku nih pegelangan, buku kanan kiri menumpang buku tangan kanan, bertumpang. Buku sama ada buku lah. Kemudian pegang tangan kanan ke pegelangan tangan kiri. Ini lubang telapak tangan yang paling abdal itu ditaruh di lubang dada. Di lubang dada. Nah, ini. Tak ke bawah sedikit kada apa-apa, tak ke atas sedikit kada apa-apa, tapi menang pas tuh di lubang dada. Ini. Jadi nang kayak hendak mencabut badik, mencabut karis. Jadi bila kayak ini kan kada pas lah. Jadi kayak ini. Buku nang telah pegelangan kiri ditumpangi oleh pegelangan tangan, peganglah telapak tangan dengan pegelangan kiri. Ini Syafi'i. Kalau Imam Malik, Allahu Akbar langsung berturun, berjuntai. Ini Imam Malik. Kalau Imam Hanafi, Allahu Akbar. Sama tujuannya istirahat jiwa juga. Istirahat Allahu Akbar. Pian udah di Makkah pertemuan kita kombinasi ini. Kombinasi mazhab. Kita di kita aja pakai. Jadi yang paling apik pendekatan kepada khusyuk yang kayak ini. Karena sini ada sintra urat tangan terkumpul di sini, mewakili kepala, mewakili bahu, letakkan di dada, masukkan ke jantung. Jadi disitulah pusatnya Allah. Di situ ada Allah, ada Nur Muhammad, di fuadnya, di lubuk hati, yang di dalam hati itu ada Nur Muhammad, ada hakikat Nur Muhammad, beruhkan nur masuk. Itu pendekatan khusyuk. Bukan wajib, ini kada wajib adalah kada wajib. Mau ada mulai tuan salah, biar kada usah ditagurnya, kada wajib juga. Cuma itu pendekatan khusyuk. Setelah itu baca olehmu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terserah anda wa ana minal muslimin, enggak ada apa-apa. Ini kalimat namanya doa iftitah.
Doa iftitah, doa pembukaan. Artinya doa pembukaan. Jadi sebelum kita meminta sesuatu, karena isi sholat itu semuanya adalah doa. Mulai kita takbir sampai salam isinya doa, permohonan. Lalu sebelum kita meminta, bertata krama dulu, beradab dulu, jangan langsung bertatagih. Jangan langsung meminta. Di sini kita memuji Allahnya dulu, baiknya motor pian, baiknya rumah pian, bungasnya bini pian. Puji dulu. Nah, kita pintain nih. Allahu Akbar kabira, maha besar Allah dengan kebesarannya. Jadi maha besar Allah dengan kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan bertasbih maha suci Allah pada pagi dan petang. Pada pagi dan petang. Kemudian unjuk dirinya. Wajah tu, nina wajahku ya Allah. Wajah artinya wajah ini mewakili wajah hati. Bukan sekadar wajah muha ini, tapi mewakili wajah hati. Nanginya kita serahkan adalah wajah hati. Nah, kita hadapkan tuh wajah hati kita. Wajah tu wajhiya lillazi, ku hadapkan wajahku terhadap wajah yang fataras samawati wal arda, yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti Allah. Hati kita menghadap kepada penguasa alam, pencipta langit dan bumi. Hanifah muslimah, agama yang lurus. Hanifah, lurus, musliman, selamat. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong daripada orang yang syirik, orang yang musyrik. Inna, jangan inas lah, jangan disabduakan nunnya dengan sad. Jangan innas sholati, jangan inna sholati. Ini banyak ada kontrol ini nih. Inna sholati. Jadi kalau itu perbedaannya, kenapa pakai inna, kada bersabdu kasat, kada innas sholati. Dalam ilmu nahwu namanya ma'rifah dan nakirah lah, ma'rifah dan nakirah. Jadi kalau kita tasdidkan antara nun kasat, berarti ada alif lam di muka salat. Ada alif lam, bilanya ada alif lam berarti ma'rifat, yang kita laporkan sembahyang yang kita hadapi ini aja. Sembahyang bila zuhur aja yang dilaporkan. Tapi kalau buangi alif lamnya, buangi tasdidnya, inna sholati, seluruh sembahyang masuk di situ. Duha, tahajud, witir, isyraq, sembahyang mutlak, badiah, qabliyah, masuk di situ dalam kalimat inna sholati. Sesungguhnya sembahyangku wanusuki. Jadi wanusuki sama, jangan wan nusuki, jangan. Antara waw dengan nun jangan bersabdu, jangan bertasdid. Wanusuki. Jadi nusuk itu ibadah. Ibadah, seluruh ibadah, mulai senyum, salam, silaturahmi, sedekah, infak, puasa, zakat, haji, umrah, masuk dalam kalimat nusuk. Jadi jangan sampai bertasdid lah. Kanun wan nusuki, bila wan nusuki, nah lain kada telaporakan, nah lain kada unjuk, ibadah nah lain. Jadi kalau wan nusuki, semua bentuk ibadah, baik ibadah itu secara perbuatan, perkataan, kelakuan, masuk dalam wanusuki. Wa mahyaya, dan hidupku mulai aku lahir sampai sekarang berapa puluh tahun, itu umur kita, sehat kita, umur sehat, harta, anak, itu masuk dalam kalimat wa mahyaya. Wa mamati, mulai perpisahan jasad kita dengan roh. Jadi jasad kasar berpisah dengan roh, itu namanya wa mamati. Hidupku dan matiku, seluruh apapun dalam aktivitas hidup, sehat, garing,
anak, harta, umur, semuanya masuk dalam kalimat wa mahyaya wa mamati. Ini lapor semuaan kepada Allah, perjanjian kontrak kita kepada Allah. Lalu ujung-ujungnya lillah. Ada lillah lah situ. Lillah, untuk Allah. Sehat untuk Allah, anak untuk Allah, harta untuk Allah, seluruh aktivitas hidup kita milik Allah, kepunyaan Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, ambil hak. Penyerahan lah. Penyerahan. Nah, ambil hak. Bagaimana Allah yang kita serahkan, bahagianya luar biasa. Disitulah kalimat ikhlasnya. Kalimat ikhlasnya lillahi Rabbil Alamin. Ini praktiknya berat, Pak. Berat praktiknya nih. Karena ngaran lillahi Rabbil Alamin kan. Harta, tenaga, kesehatan, unjuk semua. Nah, bilanya ada orang sumbangan beliung. Bila ada cilingan lalu dicilingi. Berarti antara ucapan ibtitah kita dengan perbuatan kita kada sama. Barang yang 4 hari dikit kedema, nah 4 hari dikit, nah manakah nah kita unjuk lawan Tuhan. Berarti orang ini kada kikir lagi lah, kada kikir, kada bakhil. Nah, ditambah lagi ada ujungnya nih lah. La syarika lahu. Aku tidak mensyarikatkan bagi Allah. Baik syirik khafi, syirik jali, syirik halus tersembunyi. Wa bidzalika umirtu. Ini kita mengucapkan lah. Demikian juga ya Allah, apapun yang Kau perintahkan aku siap melaksanakan. Itu bahasanya kayak itu dah. Wa bidzalika umirtu. Demikian juga ya Allah, apapun yang Kau perintahkan siap aku melaksanakan. Siaga. Benaran lah. Pertanyaan benaran lah itu aja. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang awal, orang yang muslim. Kemudian wallahu a'lam. Ada pertanyaan Mbak Isa aja lah. Batasi situ dulu. Nah, disambung nih banyak panjang lagi kalau masalah Fatihah nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami' man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifati wal muqasyafa wa ainul basirah wa iman wal islam bil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.